Yaqsidul umura ala quwwati adatin wa jur'atin, menuju atau melaksanakan sesuatu dengan kekuatan adat saja dan dengan keberanian hatinya. La yaltafitu ila sarifin yasrifuhu, tidak dia mandang kepada ada sesuatu yang membelok, yang akan membeloknya. Au khatirin yudha'ifuhu, atau suatu perasaan yang akan melemahkan. Fatharra lahul umuru, patajri jagonya jim itu. Patajri lahul umuru, maka akan berjalanlah suatu perkara. Wal mutawakkilu yaqsidul umura ala quwwatin wa basirah wa kamali yakinin bi wa'dillahi subhanahu wa ta'ala wa tamami siqatin bi dhamanihi. Itu bedanya mutahawwir dengan mutawakkil. Kalau mutahawwir selalu memandang kepada yang zahir saja, tidak pernah mengangan-angan atau mereka-reka atau menyangka bahwa ada sesuatu yang membeloknya nanti. Jadi hanya kekuatan dirinya, kekuatan ekonominya, kekuatan fisiknya, itu yang dipakai sehingga dia berani segala-galanya. Tak tahu bahwa ada sesuatu nanti yang lebih dari itu untuk menghalanginya. Itu. Tidak tahu ada kekuatan yang gaib yang akan menghalang atau pikiran-pikiran yang sangat kuat untuk merintangi dia. Itu biasa yang misalnya contoh lianu lah, dengan nyupir lah, itu mutahawir, dia berpegang kepada kepandaiannya, keahliannya, akhirnya dah tahu bahwa ada suatu arah bintang di mukanya, tiba-tiba tak disangka-sangka pelai tikus atau pelai bawi lek julu pas kebelik kebelah terus, karena dia hanya mengandalkan kepandaiannya, kepintarannya, kebiasaannya, tak menyangka bahwa suatu halangan yang mendadak yang tidak pernah terbenak dalam hatinya. Sekarang mutawakkil selalu berhati-hati, bagaimanapun kepintarannya, bagaimanapun keahliannya, kebagus mobilnya dan sebagainya, selalu dia dalam hatinya jangan-jangan nanti ada yang rebah mendadak di muka atau ngerim mendadak di muka atau halangan. Itu selalu dia waspada, ya jaga jarak lah. Nah, itu dalam itu supir itu jaga jarak. Ya, kalau ada aral yang mendadak ada sempat untuk ngerim. Tapi kalau sudah di muka kita langsung gimana mengerim? Itu langsung tabrak mati terus. Itulah perbedaan mutahawwil dengan mutawakkil. Selalu dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Bagaimanapun hebatnya, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas segala-galanya, jangan kita mengandalkan hanya zahiriyah saja, duniawiyah saja. Mari kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang di atas segala-galanya. Seperti saya bahas dulu di itu kan, misal orang yang istri pertama dengan istri kedua, saya contohkan dulu kan,
Istri pertama kawin suaminya ndak bau dia neken kan. Kalau dia ndak mau neken istri pertama, ndak dapat apa-apa si istri kedua, ndak dapat akte nikah, ndak dapat akte kelahiran anak, tidak diakui menjadi istri selama-lamanya oleh pemerintah. Tapi kalau agama tetap dianggap. Sekarang siapa kira-kira siapa yang di atas angin sekarang? Ya, istri pertama. Dia yang punya kuasa sepertinya. Kalau sifat yang tahawur itu, ya inilah nanti. Nah, itu. Tapi nanti seperti yang saya contohkan, itu contoh saya, bukan sih mesti begitu. Artinya Allah bisa saja membuat suatu peraturan, suatu undang-undang nanti di akhirat. Sebagaimana saya contohkan, nanti di akhirat tiba-tiba ada peraturan Allah yang mengatakan tidak boleh istri pertama masuk surga kecuali dengan tanda tangan istri kedua. Nah itu gimana nasibnya istri pertama sekarang? Itu dulu pernah dia penyeraka istri kedua di dunia karena merasa dia yang paling, ya. Sekarang di akhirat ada lebih atas dari itu. Allah Subhanahu wa taala katakan tidak boleh istri pertama masuk surga kecuali dengan tanda tangan istri kedua. Ini contoh kalau yang terjadi di dunia ini ya betul begitu, kan? Tapi nanti akhirnya aja bukan pasti seperti itu, tapi mungkinlah senada dengan itu, walaupun tidak pas. Karena tadi musyakalahnya karena tekenan itu yang musyakalah saja itu, tidak mesti seperti itu. Nah, musyakalah dalam Quran juga dipakai musyakalah itu, ya. Contoh musyakalahnya dalam Quran, fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum, apa yang untuk surga? Binaimin muqim misalnya. Berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin itu dengan nikmat yang selama-lamanya. Itu. Ada di ayat lain nanti untuk orang kafir, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira dengan, masa kabar gembira dengan siksa yang menyakitkan? Itu musyakalah pada basyirhu itu. Ya, musyakalah pertama, lihat musyakalah. Kedua, takrim tapi lil ihanah, istihza. Beri kabar gembira dia dengan azab yang pedih. Salah itu sebenarnya. Itu tapi lil istihza atau lil musyakalah. Itu. Kut dalam bahasa Arab lain, kul tutbahu. Kul tutbahu. Tajid. Kul tutbahu li tajid. Laka tabkhah. Kul tutbahu li jubbatan wa qamisa. Itu. Qalut bahu syai'an tajid laka tabakhah. Qultut bahu li jubbatan wa qamisa. Itu. Kata mereka, ayo minta saja segala macam makanan, segala macam apa istilah kita, masakan, mesti saya bisa untuk melaksanakannya. Itu. Mau ragi acar, mau ragi opor, mau ragi keri, mau ragi apa entah yang pindang dan ragi belik dan sebagainya. Ayo minta saja, untuk saja, pesan saja, semua bisa sudah. Nah itu. Ada mengatakan kultut bahuli jubbatan wa qamisa. Ayo masakkan kita jubah dengan baju.
Itu kan tak dimasak jubah baju tu, masa dimasak. Khayyid li di sana, harus khayyid li, jahitkan saya gitu kan, jubah dan kamis. Tapi untuk musyakalahkan utbahuli itu akhirnya dia katakan kultut bahuli jubatan wa kamis, ayo masakkan kita jubah dengan kamis. Nah itu istilah musyakalah. Nah jadi tadi saya contohkan seperti itu, musyakalahnya pada tekenan. Tidak boleh dapat akte kelahiran, akte nikah kecuali dengan tekenan istri pertama. Tidak boleh masuk surga istri pertama kecuali dengan tekenan istri kedua. Nah, itu anunya, musyakalahnya saja. Nah, itu bukan mesti seperti itu, tapi mungkinlah nanti bukan seperti itu, senada atau yang semisal dengan itu. Makanya jangan terlalu di atas angin istri pertama nanti. Mun meradik semamam terdoa. Adik bisa morah-morah tamu surga lemak. Nah, itu diharap manik. Ni jadi menahram mau ni ya boy. Lintaran mahat separuh. Perasaan sendiri saja. Timan kereng dengah kau kasani lemak. Satia-tia. Ani dia. Lupa lemak. Satanah dong kena menu. Lasing ia sering bahas, salain kan din semal. Nah itu kan, salain din semal. Makanya kalau kamu mau berdakwah yang mantap pada dakwahnya, amalkan dulu, baru mantap. Kalau kamu kan tak punya, merawas semua tak terkenye menoh. Ni baik dia mati itu dah. Nah itu. Tidak sesuai, makanya ada hikmahnya saya itu, sehingga lemak berjawab le nenek, berjawab le dengan nina saya le rong kira le akhirat. Yupam sana bahas lai jaga mosot nak mau kita ni. Nah, lemak kan ada saya jawab. Oh alhamdulillah sudah saya bahas. Meno dinara dinuah ni sana ini selain dinuah tio ni. Datanglah kasetnya, videonya, YouTube yang dulu dia setel. Ini dia ni kan. Itu. Bedah naruan bawa salah no. Ya nani kena lakukan era audit lain aja. Era saya raja lain honen tu. Sana ni pedas bawa nu. Lu ni mana tengok dek kena untung dia ke lain. Itu. Nah itulah jadi musyakalahnya itu. Lupa lemak nah jauh lupaan terus. Nafsunya kembali pada nafsunya. Lupa pengajian, lupa mahatnya. Kalau kata kalau mahat, kalau fakan, lagu lupa baru. Ada yang nanya, apa yang maksud dengan kalau mahat kita lupakan? Yuk lupa pengajarannya, lupa ilmunya, lupa barakahnya, lupa pengajiannya, situ sih nama lupa mahat. Tinggalkan mahat jam tahun dia tinggalan oleh jog balik bukan momot nanti. Itu jadi tinggalkan dia itu. Kalau mahat kelupakan kau tinggalkan, itu maksudnya pelajaran pengajarannya itu. Ini sama mama dengar hendak ini selapu dua doang paling kurang selapu menilai mah. Nilai juara 1 doa. Ya. Silakan ngiring. Yuk tengiring Nabi, tengiring Maulana Syekh. No kan? Nenek ngiring tak belahu-lahu sa anu tak boleh. Yuk ngiring jok papa Maulana Syekh ngiring. Adapun cobaan tantangan itu ya mesti ada, tapi liwat baik. Masa meti cai api di besar api, lengkak ke api no. Itu. Ara api di julum. Ni rintangan ni. Meti cai kotong liwat loncat artinya usaha untuk menghindar itu, atasi dia, sebab orang wanita senang diatasi. Ya kan, soalnya saya mengapa marah sih, sebabnya saya tidak pernah diatasi. Dia dah kembik-kembik diatasi model, tidak pernah diatasi. Sering atasi wanita itu kuncinya itu, jadi mau sering diatasi. Itu ngomeh ngomeh
Sompel saya bawa atas terduk. Itu. Dia lawan dengan ini dengan raus anu duit bebih ni. Itu. Berwakilan itu. Karena dia tunggu ni bawa salah andang kan. Coba pada andangnya bagus pengomeh tu. Kalau ada andang lempeng, andang atas payu, dia tunggu ni sikit. Berwakil. Nah, jadi nanti kalau berwakil ngomeh-ngomeh kenyang di atas, sompel si bawa sepi ke atas. Ya. Rahasia umum. Ya. Nah itu, jadi namun diamalkan sulit untuk menyampaikan. Itu. Kenapa rokok mulai ngelamalan? Karena saya dari dulu tidak merokok. Bapak saya semua tuan guru dulu yang saya tahu, dia narak bahas rokok. Yang saya tahu terserah tidak ada tahu. Hanya Monseh dulu yang bahas rokok. Kenapa? Monseh yang tidak merokok. Lain-lain la ilaha illallah. Yang setahu saya dulu tuan guru yang banyak yang zaman dulu itu, zaman Monseh lah itu. Orang sepemamaan petang. Ya Allah. Di jara tadi julak nabung ngok pelat terus. Namun dengan di Zairah lekas tu jauh. Lekuk buat apuh jauh. Rukuk. Saya adik darah aja rokok di semal. Rokok di julumi di semal. Karena orang saya tidak merokok. Itu jadi yang lain-lain dulu saya lihat petang pengudut. Jamaah-jamaah kena hendak ngodot tu ni. Pada ngodot batu. Ngodot ni ya bu. Selain ikut. Nah itu. Akhirnya sependat semasjid. Semasjid pendat mana? Luar biasa. Ya bergerak bahar rokok antara itu. Karena rokok itu dia narah api di surga kan lain. Orang cerita jalan kan dalam api di surga. Wah cerita bukan dengan pemadat lalu rokok tu. Mungkin ada yang belum dengar, murid baru kan. Ada murid baru. Ada pemadat lalu rokok. Luar biasa. Yang mandi masih kawan ngerot. Tak hebat. Gawek senina macam ngodot. Teri latok joget tu. Kias. Sepale lalu sakira lalu ngodot. Yang ketik terukuk masih ngodot. Bin terukuk ambil ni ngodot ni terukuk. Model. Nunas ni tuan guru. Tuan guru. Berbeza apa ni nah? Arak rokok di surga ni kan. Anak rokok di surga. Oh. Kamu ketuan mana nak? Ya, modat lalu ngodot ni lagu ni arak di surga je. Di masa mati lemak di kembi-kembi ni. Lagu di arak rokok di surga je. Tunas tu ada sepiluan nomor ada puas-puas ngodot di dunia bukan mati ni coba. Model gati. Terus jangankan rokok beremara anu ni. Apa arah di berem ambo halal bermerah aja. Minuman yang favorit itu. Baca di surat Waqiah itu. Minuman keras itu minuman favorit itu. Dia penang-penang. La yusaddauna wala yunzifun. Dia palang dia penang. Itu minuman nan tadi itu. Jadi rokok apa lagi rokok ni? Betul ni. Cuma lemak kematian, kembi-kembi dalam rokok. Akhirnya pulang. Mimpi malam itu. Kiamat. Katanya. Mimpi hari kiamat. Terus ditakdirkanlah dia masuk surga dalam mimpinya. Woi, diberatkan rokok segala macam merek di surga itu. Masuk surga dia, segala macam merek ada di sana. Cap kuda, cap kelobot, cap borong, cap orang setia, cap garam gudang. Banyak downhill, apa juga maknyus menyes. Yang akan datang nanti menuk brebek penaran balik punya akhirat. Apa generarannya nu tetap lenaran. Ingat lagi merburu penuh.
Sehari ni yang Peter bisa di nuarak di manarak Simboja. Ni orang setia wah. Ni kelobot tu wah. Ni Marlboro wah. Nah ni arak mensyeh ini ulin. Mensyeh nah ni mah ulin. Mensyeh ulin. Ia mah cobaan. Pencobaan. Tamaklah kan apa tamaklah rokok lek lebih. Mun dengan ngodot orang pertama sepelang lebih apa milian? Colok kan? Dia mau cari api. Pernahkah dia bertanya di kiai ada api di sorga? Tidak pernah dia tanya. Yang tanya rokok. Ini pusing cari cari api, cari korek. Mana ada korek? Tidak pernah nanya. Ada yang bertanya, ada korek sana? Tidak ada. Itu ni kan, lagu ni kan rokok ditanya. Tidak tanya korek api tidak ditanya. Akhirnya cari mana ada apa? Yang kamu berkenyat PT ni dah itu. Wah lebur wah, lebih rokok setia. Sepalang. Ini, poter sana. Ada orang liwat, walah lalu. Pak, ada apa? Di mana ada api ya? Mau apa? Mau rokok. Oh, mau cari api di sini? Tidak ada. Ini di sorga ini. Tidak ada api. Di mana ada api? Di neraka sana. Jadi, kalau kita mau merokok, mau ke neraka? Iya, ke neraka dulu kalau mau merokok. Ya Allah, gimana ini kan? Akhirnya dia ya saking maunya merokok walaupun neraka. Oh ini. Ya Allah luar biasa. Yang jauh kenekat di dunia wah, walaupun biasa asal dapat merokok walaupun ke neraka tak apa-apa ini. Lalu jo rokok. Lalu sedut rokok yang neraka. Sanggup pergi neraka akan dapat merokok. Lalu untuk meliwat tilman jauh ngelaip apa itu dia Allah ni dia sedut rokok dia awak tebihu ni larilah dia kembali dia mana datang surga pun melek astagfirullahaladzim ngimpi kan alhamdulillah mulai detik ni talak tukar salasan talak rokok talak 3 katanya tidak ada api di surga hanya rokok yang ada. Kalau mau merokok pergi neraka saik sanggup neraka lu ngodot tu ni ruwalai dah lu ndek tak sedot rokok apa selaput be rokok terok tu be rokok tu be kotong ni jauh dah. Akhirnya bu leman mulai kah terus nano kadang ngimpi je ngodot tian di yang tang ngimpi. Ayo ane cukup pasal ngodot tian ni wah dari mimpi meni dengar hai saya ngodot kan dia hawas. Mana ngodot aneh sia-sia. Mesti merogong dalam ngodot sebab apa? Ingin dia kepeng ni ina amat dia milik kena kendeng kepeng beli rokok kan tak mesti lain ni lagu rokok beli nah. Model. Contoh penjelasan sabaru, cerita sabaru. Nah. Dia ni kan ngodot. No baik kemadat mula milih. Parang janu baru-baru nak tama bewih tu panu tama rukuk tu bewih tu tak ada cuma bernapas yang terpaksa dia tahu dia bernapas kan no ni jande dia tahu dia ngodot mbin beli mbin sedut mbin tamak le bewih kan memilih dia ngodot dia beli selesai atau beli dia kamal bewih kan mau dia sedut loh proses pada hal itu dulu Ustaz Mahmud Nur Mahmud lah bagus pengodot lagu talak telu apa je kesin saya jadi cerita Allah alam dulu waktu dia masih sekolah katanya dia pernah dia ngodot katanya tapi telah berapa kelas berapa mungkin di PGA baru dia berhenti ngerokok. Lanjut pala yang tapi tu ila insanin insan ini dia tidak melirik tidak melihat kepada halangan ya
sudah dia sikati bidomani watamami sikatin bidomani, sudah dia sudah dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan dari Allah. Padahal tapi itu ila insanin yukhawifu wala syaitanin yuwaswisu, tidak dia pandang pada manusia yang menakutkannya dan tidak pandang kata setan yang meragu-ragukan dia. Fayapuzu bimaqasidihi wa yasfara bimatalibihi. Ini antara yapuzu bimaqasidihi dengan yasfara bi, ini sama artinya, cuma kekayaan bahasa ya, itu ya, kekayaan bahasanya. Fayapuzu pada kena yasfara, bimaqasidi sama dengan bimatalibihi gitu. Maka dia akan berbahagia dengan penghasilannya atau hasil dari apa yang dia itu nanti tentunya nanti dia akhirat. Itu mutawakkilnya luar biasa ya. Wa ammal khalqud dha'ifu, adapun makhluk yang dhaif, lemah, bahwa abadan yakunu baina mutawakkilin, baina tawakkulin wa taraddudin wa futurin wa tahayyurin wa tahawurin, gitu kan. Jadi kalau yang bodoh, yang lemah, ya berputar antara tawakal, ragu-ragu, lemah, habot, bingung. Kenapa tidak bisa ada menangkal dirinya? Kal himari bi malakihi, seperti hemar pada tali nahne juga le ketengan mati jaga tidur tapi bangan jaga jaga akhirnya motor-motor kama yaduru himaruna biha yaduru kama yaduru himaruna. Di sana dia akan berputar-putar sebagaimana berputarnya hemar yang ditinggalkan oleh tuannya. Kal himari bi ma'lakihi wad dajaji bi qafasihi, seperti ayam di dalam kurungan. Nanti tegorok noda hemar jandi tegorok. Kalau hemar wahsi memang boleh. Ada dua macam hemar, ada hemar hutan, ada hemar yang dipelihara. Yang diharamkan adalah hemar yang dipelihara. Kalau hemar hutan boleh dimakan. Itu. Sabelang-belang ada hemar hutan itu. Yang belang garit-garit solah karu. Nah, kalau hemar peliharaan ya seperti kuda biasa tapi lebih kecil. Agak kecil, lebih besar dari kambing. Itu hemar tapi kuat itu. Itu hemar ahli namanya. Yang diharamkan adalah hemar ahli. Ceritanya kena namun ia jaga illatut tahrim mungkin. Itu wallahu alam. Kalau dia melihat wanita bisa bersahwat, ya itu hemar yang ahli itu. Kalau lihat wanita bisa dia bersahwat, kalau hemar hutan tidak. Nah, itu illatut tahrim, sebab dia diharamkan ada campur satu manusia aja gitu, sehingga dia bisa dia bersahwat kalau lihat wanita. Dimana kancing-kancingannya berjorak-jorak tu misalnya lu akal ini ne anu ni apa-apa lain potongan terus itu. Nah, itulah mungkin illatut tahrimnya. Jadi hemar yang wahsi boleh dimakan, halal, dan hemar ahli hanya dia. Dan paling bongoh binatang hemar itu. Dan binatang kanak-kanak porosoro sempuk padakan tedok doang. Itu. Ini cara sili.
Itulah katanya di sebuah syair itu, lupa balik balagah nuna. Illal ira wal watadi, katanya. Illal iri wal watadi. Tidak ada sesuatu pun yang sanggup dalam kehinaan kecuali dua yang hina, yaitu himar dengan watadi. Watadi itu lantok kemah. Pantok-pantoknya kepecah teduk doang, dia bengong-bengong lantok kemah. Itu. Jadi, dan seperti himar. Wahaza yusajju wahaza yudrabu. Ini dipantok kepalanya sampai pecah terkadang lantok kemah yang dipakai buat kemah, dan himar ini yang dipukul sampai dia berdarah, tidak mengatakan apa-apa, dijersili. Tidak ada suatu yang sangat sabar dalam kehinaan kecuali himar dan al-watad. Saya lupa syairnya, itu ada di balagah itu, ya. Inilah qawaidul lughatil arabiyah itu. Karena lama tidak mengajarkannya, lain pemegang balagah akhirnya tidak pernah tersentuh, akhirnya lupa. Itu ilmu itu kalau kita sering sampaikan ingat kita, tapi kalau kita tidak pernah bunyikan, tidak pernah sampaikan, ya lama-lama lupa. Apatul ilmin nisyanu, penyakit ilmu itu adalah lupa. Laulan nisyanu la saran nasu kulluhum ulama. Seandainya tidak ada nama lupa, niscaya semua orang menjadi ulama. Kenapa? Karena lupa inilah yang menyebabkan orang tidak lupa. Itu lupa diri, lupa daratan, lupa belajar, lupa muda, lupa tua. Itu sehingga dia afatul ilmi an-nisyanu, penyakit ilmu adalah lupa. Wadajaji bi qafasihi, dan binatang atau dujajah, ayam yang di dalam kurungannya, itu kurungan, tidak rela dia dikurung. Apa binatang tidak rela dikurung, maunya bebas. Itu bebas. Burung-burung ini, al-habsu laisa mazhabi wa laisa fihi tarabi, gobatu rabbi goyati wa iyakun balam ardau kapasan wa iyakun min zahabi, katanya. Kata burung yang dikurung itu, ini kurungan ini bukan tempat saya, bukan tujuan juga, tapi di hutanlah tempat hidup saya bebas. Di sanalah tempat segala hajat saya. Saya tidak rela di dalam kurungan ini walaupun terbuat dari emas. Ini no, jadi enak-enak doang kurung manok apa? Kurung petu, kurung segala-gala unik ne. Impan aja lakukan satu sekali macam sini impan ni. Dengan lamun nekasor petang diri ne. Luik macam makanan ni. Itu. Arak olat, arak ja, burung-burungan, kodek-kodek. Bebas dia, kebebasan itulah menyebabkan dia senang. Nembin tekor bimbangan nganam ai wah telung dasa bulan tu sinoloan dia salin-salin deh. Mari tolong ane getek doang apa kata pari doang atau beras simpulan lawik macam makanan salah jika akan terpaksa akan lantaran lain. Itu akhirnya momot iya bu. Onin dengan membayangkan bagaimana perasaan burung yang dilampak sangkar. Al-habsu laisa mazhabi wa laisa fihi tarabi, gobatu rabbi goyati wa laisa fihi wa huwa fihi tarabi.
walam ardaka fasan wa in yakun min zahabi. Ini saya hafal dulu waktu di sanawiyah, ada namanya qiraatul rasyidah. Nama bacaan dulu di sanawiyah namanya al-qiraatul rasyidah. Qiraat atau bacaan-bacaan yang memberikan tuntunan. Itu cerita-cerita yang bagus lah ya katanya, cerita yang bisa jadi tuntunan. Itu di namanya qiraatul rasyidah, al-qiraatul rasyidah. Itu dia hafal dulu waktu di sanawiyah. Makanya siapa yang burung kemudian dia senang-senang saja, lebih senang jadi di luar lepas. Ada anak saya, dia sering hanya burung. Saya ceritakan yang tadi itu, lemak kamu yang terganut si burung ni nunina, yang terkurung si manok ni, ane berombe mentan, kamu jadi manok lemak, kamu jadi kedit lemak. Terus dia terkurung terbimbangan dan sekecet pun, ane kamu lemak ni. Ini lepas saya menok, lepas terus. Itu sehingga repotan. Ian pingbangan tetap pundin keruah simbangan dengan macam-macam makanan dengan dia. Enggak beras dah 50 ang. Dia nekakan enggak nara. Ngena mai sawah hijau dinah payarung. Itu pokoknya. Ini ane hidup ada yang terkorong ada. Dia bebas kan, kemudian kita kurung. Ane nek kanggo, ane nek abdol, ane nek bagus memelihara burung. Mungkin bapak Allah saya paling luik kedit ni. Keluar dengan jauh ya ampun. Yang cleaning pada gedeng si kemanokan. Lagu sakit di arah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ane nek abdal hanya burung aro bapak Rasulullah juga hara sikit dua hara hadis-hadis riwayat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurabbi. Cuma ada cumanya ini. Cuma ada pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak tirinya, ya anaknya Abu Salamah, yang anaknya Ummu Salamah, itu yang namanya Umar, yang anyam kedit kode ya. Apa kata beliau? Bati keditan. Ya Umair, ma fa'alan nugair. Itu. Umar, berombe ceritan kedit. Ya mati. Itu. Ini hadis inilah yang untuk meringankan, tapi tidak pernah sekedar kebolehannya saja. Nah, ya Umair, ma fa'alan nugair. Ndek salahang angkat manyam kedit lepas itu apa pengimpan di nuah manik menurut Rasul. Dia biarkan ya Umair ma fa'alan nugair. Apa cerita kedit Umair itu. Jadi hadis ini dipikirkan oleh Imam Syafi'i di rumahnya Imam Hambali satu malam sehingga secara berbentuk kitab membahas hadis yang ya Umair ma fa'alan nugair. Ceritanya begini. Imam Ahmad Ibnu Hanbal adalah murid daripada Imam Syafi'i. Selalu dibangga-banggakan gurunya. Selalu disebut-sebut gurunya, seperti Bapak Maulana Syekh yang selalu menyebut Syekh Hasan Masyad. Di tiap pengajian di luah lupa aran Syekh Hasan Masyad si Bapak Allah Syekh. Ada saja jalannya menyebutnya untuk mengontak barakah, untuk mengontak madat. Madat artinya barakah yang disebut. Mungkin seperti itulah Imam Ahmad bin Hanbal yang pendiri mazhab Hambali tentunya. Dia itu selalu menyebut gurunya. Ilmu saya ini tidak lepas daripada jasa guru saya yang bernama Syafi'i. Didengarlah setiap hari itu, didengar oleh anaknya
anaknya Ahmad bin Hambal. Itu. Bagaimana Syekh Imam Syafi'i itu? Dia tahu ayahnya seorang pengarang, penulis, ahli ibadah, segala-galanya. Ayahnya dia tahu. Adakah orang yang lebih dari ayah saya? Itu pikirannya. Kok dia sebut Syafi'i? Ada dari Syafi'i, ini Syafi'i. Siapakah Syafi'i itu? Katanya kepada ayahnya. Mau saya lihat. Oh, nanti insyaallah kalau datang kemari saya beritahu. Kebetulanlah datanglah Imam Syafi'i bertamu ke rumahnya Imam Ibnu Hambal. Bertamulah di sana. Ya. Makan, minum, segala-gala, tidur. Diperhatikan oleh anaknya, gerak-gerik daripada orang yang sangat diidolakan oleh bapaknya. Nah, itu. Akhirnya selesai makan minum, ya tidur di kamar, siapkan kamar. Ngintip-ngintiplah ini si anak. Ya. Dilihat bapaknya sedang sholat, sedang zikir. Dia lihat ke kamar kamar diintip kamarnya Imam Syafi'i, sedang tidur Imam Syafi'i. Angkat ni, iya sih tambongan lalu sih diidolakan sekali. Tidur sampai subuh, bangun subuh, solat. Nah, terus pesik ni bapak, masa saya putur kan. Oh, setelah sarapan, nanti sarapan sebelumnya dia tanya, kan yang diidolakan itu oleh bapak tidur saja kerjaan tadi malam itu, ngerok saja dia, tahajud di luar, terus dia tidur saja, tidak ada kerjanya. Oh gitu, ya nanti kita tanya. Terus ya makan, putur sama-sama. Ditanya apa namanya, Imam Syafi'i ditanya oleh Imam Nawal di muka anaknya. Kaifa lailatuka ya Imam? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana cerita malammu, hai? Oh, hadhil lailah istambattu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ya Umair ma fa'ala Nugair, wastambattu min katsiran minal fawaid min jihatil balaghah wa min jihatil nahwi wa min jihatil sarfi wa min jihatil hukmi wa min jihatil hikmah. Nah, semua atakada ayyakuna kitaban, didengar oleh, nah itu tahu, itu sudah didengarkan, tentu lain waktu didengar tuh. Jadi Imam Syafi'i itu tidurnya bukan tidurnya kamu. Bapakmu cuma sholat wirid untuk dirinya sendiri, tapi beliau mengarang kitab untuk orang lain. Al-amalul al-lazim, al-fi'lul lazim aksaru min fi'lil lazim, al-fi'lil muta'addi aula min al-fi'lil lazim. Gitu kan. Fi'il yang muta'addi liwat kepada orang lain, kepapulkan. Sedangkan kalau lazim, apa, fi'il lazim hanya untuk dirinya, tidak meliwati orang lain. Itu sehingga Imam Syafi'i mengarang di malam itu adalah satu kitab yang membahas mengenai hadis ma fa'alan Nugair, ya Umair ma fa'alan Nugair, segi hukum, segi hikmahnya, segi balagahnya, segi nahu sarafnya, habis dikupas oleh Imam Syafi'i dalam hadis yang di semalam berada di ya, nah itu. Jadi tidurnya Imam Syafi'i bukan seperti ibadahnya bapakmu.
Itu. Itulah sebab saya idolakan dia. Jadi bukan sembarangan tidurnya, bukan tidur batik, tapi tidur yang luar biasa. Itulah. Jadi tidur bukan tidurnya seperti tidur bapakmu, tapi tidurnya Imam Syafi'i beda katanya. Nah cuma itu hadisnya. Apa namanya? Memelihara burung. Itu. Cuma sekarang. Dan tidak pernah juga melarang Abu Hurairah yang melihara kucing, kan diberi makan kan, kucing siang mengatakan kaifa haluka ya Aba Hurairah, sehingga Abu Hurairah itu merubah namanya spontan. Padahal nama Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Bagus namanya. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibnu Sakhrin. Kemudian pada suatu hari Nabi menanyakan kepada dia banyak memelihara kucing. Kaifa asbahta ya Aba Hurairah. Dengan kata ini tersentak hatinya, terus dia rubah namanya, tetap dengan nama Abu Hurairah. Dipanggil oleh orang tuanya, dipanggil oleh teman, ya saya Abdurrahman. Tidak, sekarang nama sama Abu Hurairah. Dan dia dahulukan nama yang dipanggil oleh Nabi daripada yang dibuatkan oleh orang tuanya. Orang tuanya menamakan dia dengan Abdurrahman ibnu Sakhrin, tapi Nabi menamakan dia jadi Abu Hurairah. Dimenangkan nama yang dinamakan oleh Nabi, kemudian dia tinggalkan nama Abdurrahman yang dinamakan oleh ibu dan bapaknya. Sehingga dulu pada waktu itu banyak yang dirubah. Waktu ceritakan ini oleh Bapak Maulana Syekh, banyak yang mau dirubah namanya oleh Maulana Syekh. Yang seingat saya ada namanya Jumlah, diganti dengan Nabhani. Itu yang dari Aibuka meninggal di Mekah baru-baru di sana. Dia sekolah, dia sudah tua, bersamaan dia sekolah di Mekah, tapi meninggal di Mekah. Namanya Nabhani. Nabhani namanya. Awal namanya itu Jumlah. Kemudian ada namanya Rifa'ah. Rifa'ah minta diganti nama, diganti oleh Bapak Maulana dengan Ahmad Fahmi. Itulah Dr. Ahmad Fahmi yang di Mekah, menantunya Tuan Guru Haji Mahmud Yasin. Suaminya Humaira, namanya dulu Rifa'ah, diganti oleh Maulana dengan Ahmad Fahmi. Yang ketiga ada namanya Sapri. Sapri namanya, diganti namanya oleh Bapak Maulana Muhammad Najmuddin. Itulah Tuan Guru Haji. Dia Sapri namanya dulu, ya. Sapri namanya. Itu. Ada namanya juga di nomor itu Sukartan namanya. Almarhum sekarang sudah. Sukartan diganti dengan nama Hasanain oleh Allah. Hasanain. Ada namanya Hamzah dari Dasar Lekong, minta diganti namanya, diganti dengan Qazwaini, nama ulama. Ya, Qalal Qazwaini. Mungkin masih hidup atau enggak, sekarang tak tahu itu di Dasar Lekong dia, namanya Hamzah. Tapi kalau dia jadi pegawai, sudah pensiun, dia kan umuran saya, berarti 67 tahun sudah harus pensiun sudah. Itu Dasar Lekong itu. Itu yang dapat saya ingat nama-nama yang diganti. Ya. Mengapa saya tidak ganti nama kalau saya? Ya nama sahabat Nabi. Ya. Bapak saya dulu sedang mengaji, saya sedang di dalam perut ibu saya. Kemudian dia ngaji hadis Anas bin Malik,
kemudian dia dengar cerita bahwa Nabi ini adalah khadam Nabi, dia doakan oleh Nabi mengatakan panjangkan umurnya, banyakkan anaknya, banyakkan rezekinya. Nah itu. Maka saya lahir laki dinamakan Anas. Anas asli nama saya cuma 4 huruf saja. Kalau Latin baru 4 huruf, ANAS, ya kan? Alpha November Alpha Sera. Tadi ya bahasa apa gitu kan? Alpha November Alpha Sera ini kan. Itu jadi kalau bahasa Arab alif nun sin. Itu alif nun sin Anas. Ada embel-embel belakang itu ya Hasri itu Haji Samsudin Arifin. Itu. Bisa juga nama saya itu Hasri Haji Anas Samsudin Arifin. Hasri kan, H-nya Haji, A-nya Anas, Sin-nya Samsudin, Arifin. Jadi dari nama saya sampai nama ayah saya, datuk saya itu jadi Hasri. Itu jadi Anas Samsudin saya sebenarnya, tapi Hasri itu ditambah disingkat jadi ada Hasri, bisa nama saya juga itu Hasri. Asy'ari juga bisa tanpa hajinya Asy'ari gitu aja. Makanya ada nama anak saya Muhammad Asy'ari. Muhammadnya itu namanya, Asy'arinya bapaknya sampai datuknya. Nah, itu ya, jadi Muhammad Asy'ari. Itu yang dia baca hadis, akhirnya dengan hadis itu dia namakan Fasammani Anasan. Itu kalau cerita di orang Arab, karena kata wa kata wa fawulidtu zakaran fawala fasammani Anasan gitu kan. Nah itu jadi sampai makbul doanya Nabi itu kan kepada Sayyidina Anas itu. Panjang umurnya sampai dia buta. Itu panjang umur Sayyidina Anas itu. 3 di doa. Panjang umur, banyak anak, banyak rezeki. Itu yang dianukan. Tiga-tiganya makbul pada Sayyidina Anas. Jadi umur panjang sampai sekian tahun, sampai buta, tapi tidak buta sebenarnya. Kelopak mata itu terlalu tebal, akhirnya tertutup matanya. Kalau dia buka matanya, tanda kita ini diangkat matanya. Oh, ya setanda. Itu. Ya diangkat mata. Ya selamat matanya, cuma karena kelopak mata tidak bisa sanggup mengangkat. Karena itu tebal sudah, karena lemak banyak. Ya sudah lemah lah itu, lemah ngangkat. Tidak bisa kedip, tidak bisa nyanyi, tidak bisa nyerep dan sebagainya kan. Karena ini apa, tebal, ketuaan. Anaknya ya 120 itu anaknya. Ibunya tidak mungkin wanita beranak 120 dong, lecet nanti. Anaknya 120 itu. Dan rezekinya tidak terkenal Sayyidina Anas kaya raya, tapi dengan banyak itu anaknya berarti orang kaya. Tidak bisa diberi makan itu kalau tidak kaya. Itu orang yang punya anak 2 biasa kilo sehari, anaknya 10 bisa 5 kilo sehari. Usai sugihan jari, sugihan dengan 5 anak kan, doi anyembihin kan. Nah, itu. Nah, itulah jadi kalau saya tidak mau rubah karena itu tadi itu alasannya itu. Umur ya baru 67 kan, kapan mati kita tidak tahu kan. Kemudian anak ya baru 20, tangguhnya baru dah lekor, tangguh doang kan 120. Walau alam saya tidak tahu kan, masih aktif produktif kan. Ya baru 20, tanggung doang kan. Ya rezeki jangan seperti yang tadi. Saya tidak pernah terkenal kaya raya, punya mobil mengkilat, bawa uang berlipat, rumah bertingkat, istri cantik mengkilat, memikat. Itu jadi tidak, tapi dengan banyak anak tentu makanannya banyak itu.
Nah itu Kang Adim tahu berhadiah telok sakit yang Kang Adim mau selapun kan. Berumbil bagi telok sakit jam 20. Nah itu. Arak dengan muni. Dengar lagu dia aku ni. Loe anak nara 10. Kan? Anak nara 10. Benebeng ambon nara 3 wallet. Jadi pesiak doa. Kan? Uni. Jadi pemusara dendek bebeng dalam dia. Telu jauh ni. Anak 10 kamu kan telu tebing bukan begitu anak kan. Ia masa kena adik dendek bebeng saat telu lalu jauh. Jadi pesiak anak nak jadi penangis. Arak nangis arak melak arak sekempuk arak pada dia mau dengan tiambon nak telu wallet untuk kembik-kembik. Itu. Nah pikirlah pira anak kan. Oh, beng ketlung dasa. Kan mana? Sehingga dia nangis baris paruh. Hai, banyak cerita ini. Matilah speaker ni. Artinya kok sepertinya lelahan komunis juga. Biasalah speaker itu kan nyambung terus apa ni jah lelahan muni itu idapan itu. Nanu bilai ke motor-motor baru ni. Ya. Dari Al-Himar tadi keluarnya. Oh, dari Dajjal yang dikurung. Ya. Yarmuku ma ta'awwada min sahibihi. Mesti dia melirik-lirik kepada yang membawanya apa yang sering dibawakan oleh yang punya. Itu. Kita sekarang kalau kita dijanji oleh Allah kan mesti kita melirik-lirik kepada apa yang sering diberikan oleh Allah. Kita harapkan artinya itu kan. Karena kalau harapan duniawiyah seperti yang tadi itu hanya dia pikirkan duniawiyah saja, mesti makanan, minuman, jangan kan. Nah, tapi kalau biasanya Allah memberikan ketenangan hidup, kemudian rezeki yang cukup, bisa jadi itu nanti itu yang dilirik, yang dicari oleh hamba yang benar-benaran. Karena itu adatnya Allah. Apa yang diminta perlu kita minta. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita minta, tapi perlu kita minta. Itu. Kita disuruh minta, padahal apa yang kita minta itu sudah diketahuinya. Makanya ada sebuah hadis qudsi, man syagalahu zikri an mas'alati a'taituhu fawqama u'tis sa'ilin. Itu. Jadi Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, man syagalahu zikri an mas'alati a'taituhu fawqama u'tis sa'ilin. Barang siapa yang repot dengan ibadah, dengan zikir kepadaku, dengan wirid kepadaku, tidak sempat ia meminta, dia sempat ya Allah berikan saya ini, hanya dia baca Quran, puasa, baca zikir, bertasbih, tahlil, hanya itu saja dia repot, tidak sempat minta, hanya ibadah saja. Janjinya Allah, saya akan berikan yang lebih dari apa yang dia minta. Nah itu apa yang dia lebih dia. Sekarang ada punya anak misalnya 5 orang, yang 4 orang apa keperluan dia minta, yang 1 orang perlu tidak perlu dia mencari mending. Perhatian anda sekarang siapa yang paling diperhatikan? Tentu yang tidak minta, itu terperiak meneng-meneng kan. Yang ni jadi milih tebing dia milih nginding, dia serempot lalu pikiran. Tapi ini yang satu yang tidak minta ini yang perlu dipikirkan. Dia benge perlu dah. Yang mati nginding dia cara nginding. Itulah mungkin itu di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih memperhatikan yang tidak minta. Tetapi bukan lalai. Dia selalu melaksanakan tugasnya, selalu dia berwirid, berzikir dan sebagainya. Dia baca Quran setiap harinya,
sehingga dia itu apa yang diinginkannya diketahui oleh Allah semuanya. Jadi tidak perlu dia minta. Seandainya tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala pad'uhu biha atau ud'uni astajib lakum, dia sembelih nunas. Kenapa? Karena apa yang kita akan minta itu sudah dari dulu. Dia tahu lebih dahulu gitu. Apa yang nenek-nenek mesti dia tahu lebih dahulu. Ada yang diarah perintah untuk mohon, ya itu. Kelebihan orang yang tidak mohon lebih afdal. Saya contohkan, ada seorang alim soleh misalnya, ada seorang alim soleh, kemudian setiap orang datang, apapun maksudnya tahu saja dia. Misalnya saja ini, datang seorang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nih, tadi melete badek melete, dia melete cerita ang seni nama ngamuk, weird padahal tentu nih, ini tu cerita ang seni wah ngamuk kan. Nah, nanti datang kedua atau orang lain datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, berambik badek ya kamu ni melete laporan anak mereka lauk ni hanggih iya. Nah, telu kali dah menukan kata dia sebut apa-apa tu pak tahu dia doang dia sebut itu je kan dia datang ini yang sebut itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita minta dia mesti tahu. Malu kita minta sebenarnya kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang kita minta itu sudah diketahui lebih dahulu. Makanya kalau tidak ada seperti tadi itu adalah dalam Quran, ud'uni astajib lakum, innal latis anotis ina dalam hadis pad'u biha ayyamma Quran ayyamma tadu falahul asmaul husna. Itu ya, ada perintah memang. Nah sekarang mau mazhab apa? Mau mazhab tidak minta boleh, mau minta mazhab yang minta silakan, dua-duanya, karena ada saja dalilnya. Kullun lahu masrab, semua ada dalilnya. Yang mazhab minta, ya minta, ya Allah ya Rabbi, berikanlah saya jodoh yang secepatnya, ya Allah supaya saya bisa tamat. Bagaimana jodoh saya ini ya Allah? Boleh. Itu kan belum ada yang melamar satu pun. Nah itu, misalnya aku mohon ya Allah, bisa. Atau dia tanpa minta, dia sholat, dia baca sholawat, dia bangun tengah malam, dia wirid zikir, baca Quran, puasa. Toh juga Allah tahu apa keinginannya, apa hajatnya. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la niyatana faqbal mana wa ta'lamu hajatana fa'tina sulana. Itu ta'lamu hajatana, diketahui hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa minta. Itu. Nah, jadi sekarang terserah pada dirimu, mau mazhab minta atau mazhab tidak minta. Kalau tidak minta akan diberikan lebih daripada minta. Janji tadi, man syaghalahu zikri an mas'alati aqaituhu fawqa ma u'tis sa'ili. Barang siapa yang repot dengan ibadah kepadaku, tidak sempat dia memohon kepadaku, saya akan berikan lebih daripada orang yang memohon. Nah itu. Ya, jadi silakan pilih mazhabnya, mazhab mana. Dua-duanya boleh, sambil minta sambil menyerah. Nah itu, sambil minta sambil berdoa, sambil wirid zikir, baca Quran, puasa, sholat hajat dan sebagainya. Nah itu. Yang tidak baik, tidak minta, tidak ibadah. Nah, itu. Ibadah ndek, sholat ndek, berdoa ndek, apa lagi? Nah itu ya, malas jadinya itu ya. Tawakal jadi tawakal. Nah itu, jadi la yakadu yampakku min zalika,
selalu dia tidak terlepas dari itu, terlepas dari apa pengaturan Allah pada dirinya. Qad taqa'adat nafsuhu an ma'alil umuri. Sungguh ia nafsunya itu, dirinya itu sudah momot untuk berdoa, untuk meminta yang tinggi-tinggi. Wangqata'at himmatuhu, putus harapannya, putus cita-citanya. Fala yakadu yaqsidu amran syarifan, dan selalu dia mengharapkan perkara yang mulia. Wa in qasadahu fala yakadu yazbaru bihi, kalau dia mencari itu hampir-hampir dia tidak dapat. Wala yatimmu zalika, dan tidak pula sempurna. Amatara ashabal himami min abna'id dunia, apa kamu tidak lihat orang-orang yang mempunyai cita-cita tinggi di dunia ini? Fala yanaru marpadan kabiratan, tidak bisa dapat martabah yang dia harapkan. Wa manzilatan khatiratan, dan kedudukan yang tinggi. Illa binqita'i qulubihim an anfusihim, kecuali dengan memutuskan hatinya tentang dirinya. Wa amwalihim wa ahlihim, dan harta dan keluarganya. Maksudnya ini dia harus polkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pengaturan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Nah itu. Sehingga kalau terharap kepada amanah dunia, kepada keduniaan semata-mata, kalau tidak dapat, tidak ada dapat apa-apa. Tapi kalau minta akhirat, kalaupun tidak dapat di dunia, mesti nanti di akhirat akan dibalas atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pokoknya, innallaha la yukhibu abdahu, sungguhnya Allah tidak merugi. Kita percaya, yakin kepada pengaturannya, terima saja apa saja, tidak ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sambil kita mohon, sambil usaha, insyaallah akan terlaksana apa yang kita cita-citakan. Jangan hanya berangan-angan tapi malas. Nah itu. Jadi tidak benar. Jadi harus kita ndik je berdoa lagu rajin ibadah. Berdoa sambil ibadah. Ya, tidak masalah itu. Nah, itu. Jadi kita pakai dua jalan yang tadi, yaitu jalan doa silakan, jalan menyerah tawakal segala-galanya kepada Allah Taala juga silakan, tidak ada masalah. Summa qala wa ammal muluku wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan barakan ma'suma la dada' bina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la marhuma. Allahumma adina bihudak wa ja'alna mimman yusa'id fi ridak wa la tu'alina wa linsiwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma afina wa'fu anna wa ala ta'atika syukrina wa ala al-islam wa liman ta'afana wa anta radin anna falika wa rahmatika rahmar rahimin. Allahumma ya Allah ya nur as-samawati wa ardi ya dzal ikram, aslihna wa aslih lana dhurriyyatana wa alawaitina wa talamizatana wa ashabana wa ahdina wa iyyahum sabilar rasyad kamal istiqamah wal ikhlas bi nuri ma'rifatika ya Allah fiqna wa iyyahum linasri liwa inadatil watan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu fi qala hadis ila rasulil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini lagi nih? Pertanyaan ini. Bentar dulu.
Nona sang jago ni tadi. Nama anak perempuan, ya, Sumiati Abdul Hakim, ya, atau yang pertama, aman, apa ni kebayaran ini? Imra'atun wahidah. Oh, imra'atun wahidah satu-satunya wanita.